Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, NIM 8584984999, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ UT Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, pertama saya akan membahas filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan untuk mengawasi arah perkembangan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, logis, dan bernilai. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dikaji dalam pendidikan, misalnya manusia sebagai peserta didik yang memiliki potensi intelektual, emosional, sosial, dan moral. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh. Dalam pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan evaluasi pembelajaran, sehingga metode yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat peserta didik pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan moral. Yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia diajarkan berpikir kritis, reflektif, dan rasional. Dari proses tersebut, muncul gagasan penelitian dan inovasi baru yang kemudian memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan seperti pembelajaran digital dan penggunaan media interaktif muncul karena adanya evaluasi kritis terhadap metode pembelajaran tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa praktek pendidikan dapat mendorong lahirnya pemikiran filsafat dan teori baru dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Secara ontologis, filsafat ilmu membantu memahami hakikat pendidikan dan peserta didik. Misalnya, apakah pendidikan hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja atau juga membentuk karakter manusia? Secara epistemologi, filsafat ilmu menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif dan ilmiah. Sedangkan secara aksiologis, filsafat ilmu menilai apakah pendidikan memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan analisis tersebut, pendidikan dapat terus diperbaiki agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Hal ini menunjukkan penerapan epistemologi melalui metode ilmiah dan berpikir kritis. Selain itu, pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah merupakan bentuk aksiologi karena pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beretika dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam menentukan hakikat, metode, dan nilai pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membentuk manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh dipisahkan dari filsafat ilmu agar proses pembelajaran tetap ilmiah, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.